إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, motivasi untuk duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika di antara kalian melewati taman surga hendaklah bersimpuh. Waqila wa ma riyadul jannah, apa itu yang dimaksudkan riyadul jannah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab halqatul zikri, halaqah zikir. Dan halaqah itu aslinya dari kalimat halaqa yahliku, yang artinya adalah melingkar. Oleh karena itu dianjurkan seorang talibul ilmi ketika bermajlis melingkar mengitari majlis, dan tidak ada yang nyender karena syaitan tembok itu bahaya. Ya, betul. Baik. Ikhwat sekalian, tema kali ini judulnya adalah ketika hidayah menyapa keluargaku. Kita terilhami oleh sikap Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali mendapatkan risalah hidayah, maka setelah dirinya yang diperhatikan utama adalah keluarganya.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa. Kemudian beliau menyampaikan pesan yang akhirnya menjadi dasar kita untuk mendakwai keluarga. Ya Bani Ka'ab ibnu Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Ka'ab ibnu Lu'ay, selamatkan dirimu dari neraka. Ya Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdis Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdis Syams, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wa ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka. Wa ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka. Rasulullah SAW menunjuk secara khusus Fatimah. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, selamatkan diri kalian, diri kamu dari neraka. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari neraka. Ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya muballigh. Ballighu anni walau ayah. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, ya, yang menempatkan beliau seperti Tuhan, yang menempatkan Rasulullah SAW bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, sehingga dibuatkan syair yang masyhur, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa ya zallatal qadami, yang dikenal dengan qasidah mimiyah yang ditulis oleh Al-Busairi, yang awalnya adalah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kayaknya nggak ada yang hafal. Alhamdulillah. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah, kepada siapa lagi aku mengambil malad, yaitu perlindungan kepada Allah, kalau tidak melalui perantaraan engkau. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah setara dengan pengetahuan lauhul mahfud dan catatan takdir. Andaikan engkau tidak menarik tanganku, wahai Rasulullah, celakalah bagiku dan akan terpeleset ke neraka. Ikhwas sekalian,
Minta keselamatan itu hanya dengan dakwah. Menyelamatkan umat itu hanya dengan dakwah, yang dakwah itu diajak untuk mengamalkan kebenaran dan kebaikan. Tidak ada cara seperti selain itu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang punya ilmu darajat. Makanya tidak ada ucapan terbaik di muka bumi dibanding dakwah, menyampaikan hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsan, tidak ada. Tidak ada orang yang paling terbaik ucapannya dibanding orang yang mengajak ke jalan Allah. Makanya Rasulullah SAW mendoakan, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan muka seorang itu berseri, mendengarkan makalah dariku, ucapan dariku, pernyataan dariku, hadis dariku, kemudian dihafal lalu disampaikan persis seperti yang dia hafal. Makanya hanya orang satu saja yang mendapatkan hidayah lantaran kita. Hadiah besar Allah kasih. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan kepada Ali ketika diutus ke Khaybar, la ayyahdiyallahu bika, andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, khairun laka min humrin na'am, lebih baik daripada kendaraan yang termahal, unta yang termahal. Nah, ketaatan berupa dakwah, kebaikan berupa dakwah yang semulia ini harusnya yang pertama kali kita kasihkan adalah keluarga kita. Sama halnya dengan kebaikan dunia. Kalau antum mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dunia, umpamanya bonus besar, siapa yang pertama kali antum beritahu? Istri antum, orang tua antum, keluarga besar antum. Ketika antum naik pangkat, yang pertama kali antum curahkan gembira setelah bersyukur kepada Allah siapa? Orang terdekat antum. Begitulah dakwah harusnya. Apalagi kita mendapatkan petuah dari Rasulullah, man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti berbuat. Ya, seperti melakukan. Makanya Masya Allah fadilah besar sekali. Nah, kenapa kita harus mendakwai keluarga? Ya, kenapa kita harus mendakwai keluarga? Dalam pernyataan Imam Ibnu Qayyim menegaskan bahwa memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat dilakukan oleh Nabi setelah tahapan kenabian yang dia dahului dengan irhas sebelum beliau menjadi Nabi. Setelah proses persiapan diri beliau matang, tahapan berikutnya adalah tahapan dakwah kepada keluarga dan kerabat. Makanya Allah perintahkan dengan kalimat tekanan, amr, wa andir ashiratakal aqrabin.
Jadi perintah saja itu sudah tekanan. An-nadharah, memberikan satu indar, itu juga peringatan. Kalimat peringatan diungkapkan dengan peringatan berarti tekanan cukup besar. Wa andir, berilah peringatan. Ya. Makanya Rasulullah ketika awal dia diangkat menjadi Rasul, kum fa'andir. An-nadharah adalah memberikan sikap waspada untuk tidak melanggar, menyimpang dan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Makanya di sini pentingnya kita itu berdakwah, terutama kepada keluarga. Asyirah itu diungkapkan keluarga besar. Kalau ahl itu keluarga kecil. Makanya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, anak istri, para ulama memberikan satu tafsir. Tapi kalau wa andir ashiratakal aqrabin, itu mencakup paman, bibi, ya, mertua, menantu, besan, masuk. Makanya Rasulullah SAW setelah mendapatkan perintah itu, dia kumpulkan keluarga besarnya. Dari Bani Ka'ab, Bani Murrah, Bani Manaf, Abdul Manaf, Bani Hashim, dan juga Bani Abdul Muttalib. Nah, kaidah berdakwah. Ikhwas sekalian, dakwah itu pahalanya didapat hanya sekedar kita menyampaikan. Jadi tidak ada perlu risau seandainya dakwah itu tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan makin kita mendakwai mereka makin lari. Penjelasan kita bukan makin membuat dia itu paham kemudian meninggalkan larangannya. Ya, tidak sedikit orang yang kita beritahu tentang bid'ahnya maulid, setelah panjang lebar kita jelaskan, saya makin mantap melakukan maulid. Tidak sedikit ngomong seperti itu. Persis yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam yang dakwah 950 tahun hanya mendapatkan 4, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Yang ketika menafsiri firman Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh, maksudnya bersama Nabi Nuh, kecuali sedikit, qalil. Kenapa Nabi Nuh tetap bersabar, Nabi Nuh tetap antusias, bahkan Nabi Nuh tidak dianggap Nabi gagal. 950 tahun cuma dapat 4. Malah sebaliknya Allah berikan titel yang sangat keren, yaitu apa? Innahu kana abdan syakura. Kenapa? Karena dia mensyukuri, bukan hanya sabar, mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatun nubuwah, nikmatul hidayah, ya, dan nikmat yang lainnya. Makanya Allah katakan innahu, siapa? Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Ya Allah. Kemudian yang kedua, dakwah pasti Pak. Jadi bukan insya Allah, bukan mungkin, tapi pasti. Apa itu? Dakwah itu pasti mendapatkan cobaan. Cek aja dari seluruh para rasul, para nabi, ada yang enggak diuji. Antum baca surat Yasin, Nabi 3, pengikutnya cuma 1. Coba bayangkan muridnya apa gurunya?
Yang Allah katakan, ya, diutus dua, fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Diutus dua, didustakan, ditambah satu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Apa yang terjadi disebutkan di dalam tafsir para ulama, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi, pengikut satu ini pun diinjek-injek sampai keluar duburnya, akhirnya meninggal. Dan jawaban kaum apa? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Masya Allah. Wahai para rasul, para nabi, kami ini sial karena kedatangan kalian. Masya Allah. Ya kalau kata orang sekarang, sialan lo. Gitu. Apakah berhenti? Tidak. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Yusuf juga seperti itu. Bahkan dari awal kenabiannya sampai akhir penuh dengan ujian. Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mana ada? Makanya kalau antum sekarang ini mulai mendakwai keluarga, jangan membayangkan bertabur bunga pujian, akan mendapatkan aplaus dan juga akan mendapatkan berbagai macam apresiasi, semarak seperti konser. Tidak, gak akan bahkan ujian. Makanya sabar. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, bekal seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena pasti diuji. Makanya kewajiban seorang muslim disebutkan oleh Syekh Muhammad di dalam Ushulus Salasah ada 4. Kewajiban pertama, mempelajari ilmu. Kedua, mengamalkan ilmu. Ketiga, mendakwahkan ilmu. Keempat apa? Sabar. Kemudian ketiga, kaidah dakwah ketiga, dakwah itu harus dengan ilmu, bukan dengan perasaan, baper, bukan sekarang ini dengan akal-akalan, bukan hanya sekarang dengan budaya adat tradisi, tapi ilmu yang bisa meluruskan berbagai macam penyimpangan, ilmu yang bisa mengukur sekarang ini mana yang salah, mana yang benar, ilmu yang sekarang ini bisa menjadi alat kita untuk bisa berpikir objektif dan ilmiah. Itu ilmu, Pak, bukan apa-apa. Kemudian yang keberapa? Keempat ya. Pandai menimbang maslahat madarat. Kalau antum sekarang mulai dakwah, oh ini untung, ini rugi, ini manfaat, ini mafsadah. Ketika kita dakwah sama keluarga, sama masyarakat. Dan yang kelima, dakwah dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran. Aslinya lembut. Makanya Allah berikan bekal kepada Nabi Musa ketika berangkat kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan kurang lebih qaul yang semua adalah standar kita di dalam adab berbicara, terutama dakwah. Kalau kita sekarang berbicara antar manusia dalam soal duniawi, contoh menawarkan barang aja Pak,
itu kita gunakan bahasa yang baik, tutur kata yang lembut, sopan, apalagi dakwah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada qaulan, yang pertama apa? Qaulan sadida, ucapan itu harus benar. Yang keduanya qaulan ma'rufa, ucapan itu harus ma'ruf. Yang ketiganya qaulan layyina, ucapan itu harus lemah lembut. Qaulan karima, ucapan itu harus bisa memuliakan orang yang diajak bicara. Ada lagi apa? Qaulan apa? Qaulan maisura, ucapan itu harus mudah ditangkap. Maisur. Maka kalau kita baca qaulan ma'rufa itu, qaulan sadida itu seamrek di dalam Al-Quran. Dan ada qaulan saqila, karena ucapan itu memang tidak mudah untuk kita ucapkan. Tidak anggar komen, tidak anggar nulis, tidak anggar ngomong. Ya. Kemudian berikutnya dakwah itu tidak boleh tergesa-gesa, dan yang ketujuh menyusun strategi. Baik, saya sampaikan secara singkat akhlak. Akhlak seorang dai itu semua akhlak Islam, terutama jangan sampai enggak memiliki 5 akhlak ini. Seorang dai ketika tidak memiliki akhlak minimal 5 ini, sulit untuk mendapatkan tanggapan, apresiasi, dan juga jawaban dari orang yang kita dakwai. Yang pertama, jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur sama Allah, jujur sama manusia. Ya. Kemudian yang keduanya adalah ikhlas. Ya, karena Masya Allah, keikhlasan itulah yang membuat dakwah para rasul, para nabi itu tersampaikan dengan baik dari hati ke hati. Dan ikhlas ini sulit. Makanya para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alastu syai'an ashadda min niyati, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Ya, contoh aja kecil. Ada orang yang sholat bertahun-tahun secara istiqomah, rutin, dan Masya Allah Pak, nggak pernah bergeser di belakang imam. Sampai sajadahnya itu dipandang. Digeser dikit orang nggak mau. Secara apresiasi zahir, Masya Allah, ternyata dia sholat di belakang imam niatnya ngadem karena ada AC. Karena yang lainnya, kalau ini bagus, makanya kalau kasih AC, AC semua. Jangan cuma di imam tok, bikin orang nggak ikhlas. Itu kan gitu. Itu. Yang berikutnya berapa? 3, sabar. Lagi-lagi, sabar itu Pak, keluar di setiap masalah. Bahas masalah keluarga, pasti keluar tuh sabar. Bahas dakwah, keluar di sabar. Kerjaan, keluar di sabar. Semua. Makanya as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada keislaman. Karena hampir semua masalah selalu keluar sabar. Ya, dan paling sulit untuk dilaksanakan dan paling mudah untuk diucapkan, apa itu? Sabar. Makanya isbiru wasabiru. Apa artinya wasabiru? Sabarlah untuk bersabar. Ya, apalagi sabarnya Nabi Yakub itu sabrun jamila. Masya Allah. Sabrun, kalau as-sabru jamilun itu beda dengan sabrun jamila. Sifat mausuf dengan mubtada khabar. Sabar yang paling terbaik, sabar yang paling maksimal
ini sabar, 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 sabar. Tapi sabarnya Nabi Ya'qub paling tertinggi, sabrun jamila. Sabar jamil, sabar itu bagus. Lagi gitu. Makanya fasbir sabran jamila. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, fasbir sabran jamila. Ketiga, perasaan kasih sayang. Artinya ketika kita melihat keluarga kita masih awam, ketika melihat keluarga kita masih belum dapat hidayah, lihatnya itu bukan kesel, bukan marah, bukan sekarang ini baper, jengkel, tidak, tapi kasihan. Untuk antum kalau melihat itu, sabar nunggui dia sesat, sabar nunggui dia itu menyimpang. Malah makin lama sesat, makin senang. Kok gitu? Karena tambah pahala. Iya. Kalau semua orang dapat hidayah, antum kemana? Terus berdakwah. Jadi hadirin sekalian, seorang dai yang bersabar, tidak peduli sekarang yang sesat itu banyak, yang sesat itu sedikit. Banyak medan dakwah, sedikit alhamdulillah. Itu. Sehingga hadirin sekalian, permasalahan di dalam dakwah itu selalu mengajari kita untuk toleransi dan sabar. Sama kalau mendidik anak kan, antum makin rewel anak antum, makin ada masalah di dalam pendidikan anak antum, makin banyak cara yang antum dapatkan, makin banyak cara yang antum pelajari, makin lapang dada kita menghadapi. Nah kan gitu, muncul apa akhirnya? Toleran, sabar. Yang keempat, rendah hati. Ya, nggak usah emosi ketika dihina, nggak usah kita itu ikut-ikutan ketika direndahkan, karena itu konsekuensi dakwah. Mana ada dihina, dicaci, dicibirkan, dikatakan gila, tukang sihir, itu biasa. Ya. Makanya dari sekalian, ketika sekarang ada pertanyaan, Ustadz, ada ikhwan yang tanya, boleh enggak kalau kita itu dihina kemudian kita laporkan ke polisi? Ya, aduannya apa, Mas? Pencemaran nama baik. Kenapa antum? Iya Ustaz, jenggot saya dihina. Enggak ada pasalnya, Pak. Ada enggak? Enggak ada. Undang ET, enggak ada pasalnya. Sabar. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Lihat dari dulu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Apa itu artinya? Ngetawain, ngeledek. Yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu apa? Fakihin. Apa? Tertawa terbahak-bahak, fakihin. Makanya kenapa buah di bahasa Arabnya itu fakihah? Karena setiap orang makan pasti senang. Ya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada orang yang makan buah nggak senang? Nggak ada. Makanya disebut fakihah. Fakihin. Makanya orang-orang yang muttaqin kan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Fakihin, senang. Ya, bagaimana seorang ahlul jannah muttaqin nanti di surga menikmati berbagai macam suguhan. Fakihina bima atahum. Masya Allah. Itu ya. Terus
langkah praktis mendakwai keluarga sekarang. Apa yang menjadi kurang berapa menit, Pak? Oh, masih ada waktu? Baru berapa? Setengah jam baru? Perasaan udah lama banget. Gimana? Dilanjutkan atau cukup? Siap? Nggak ngantuk? Baik. Ayo ya. Ini temanya sekarang di sini. Langkah praktis untuk memberikan hidayah kepada keluarga kita. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyadi wa da'wah. Inilah yang kita maksud. Adapun hidayatul taufik itu hanya di tangan Allah. Makanya inilah yang dikatakan oleh Allah, innaka, Nabi Muhammad saja, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah. Maksudnya apa? Taufik. Inilah yang mahal. Apresiasinya gimana, Pak? Gini, hidayatul dakwah wal irsyad seperti saya. Di ruangan ini, bawah atas, mendengarkan mic ini secara sama. Yang penting nggak ngantuk. Sama insya Allah. Jelas, gamblang, dalil-dalilnya. Tapi setelah itu terima enggak di hati. Itu taufik. Ngeresap enggak? Itu taufik. Ya, itulah hidayatul taufik yang nanti disyukuri orang pertama kali masuk surga. Makanya ikhwah sekalian, ketika pertama kali penghuni surga masuk surga, yang disyukurin itu bukan istananya yang megah, bukan sekarang ini pasangannya yang cantik atau tampan, bukan tadi nikmat fakihah dan yang lainnya, tidak. Tapi apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, yaitu hidayatut taufik. Kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kami, maka kami tidak akan mendapatkan. Mahal, Pak. Dan makin orang itu merasa hidayah itu mahal karena dulu pernah sesat. Makanya itu yang dimaksudkan kata Umar, tidak tahu Islam orang yang tidak tahu jahiliyah. Makanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Itu penting. Semua orang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, wajar. Aku saja yang menanyakan tentang keburukan. Belajar keburukan itu ternyata penting. Belajar kemaksiatan itu penting. Belajar kesesatan itu penting. Supaya tidak terjatuh, kata Hudzaifah. Makhafata ayyudrikani, takut aku nanti tertimpa tidak sadar. Betapa banyak orang-orang yang sekarang melakukan kekufuran tidak sadar, melakukan kefasikan tidak sadar karena kebodohan. Makanya talbis iblis kepada ahli ibadah dan di dalam ibadah ditekankan oleh Imam Ibnul Jauzi. Yang ditekankan utama pertama adalah apa? Talbis kepada ahli ibadah, karena muncul semua itu karena kebodohannya, jahal, sehingga merasa dia di dalam kebaikan, merasa dia di dalam kebenaran, tapi ternyata salah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hal, bahwa kebodohan itu merupakan satu sumber malapetaka. Di dalam banyak nas Al-Quran
dan hadis Rasulullah SAW. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya meminta dibikinkan berhala, ya, terus kemudian Nabi Muhammad juga sama, kaumnya meminta dibikinkan Datu Anwat. Kenapa? Innakum qaumun tajhalun. Bodoh. Yang lebih mengerikan kata para ulama, annasu a'da'u ma jahilu. Orang itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Kan repotnya di situ, Pak. Memusuhi apa yang tidak diketahui. Itu rata-rata penyakit kebodohan. Yang paling berbahaya memusuhi apa yang tidak diketahui. Contohnya apa? Anak kasih contoh. Kata orang, minum kopi pahit ini nggak bagus. Apalagi sebelum makan. Oh, ternyata saya minum nggak apa-apa. Nggak ngerti dia manfaatnya kopi. Anak kasih tahu lagi. Banyak orang nggak mau, ini urusan dunia dulu ya. Urdu namanya, urusan dunia. Banyak orang yang nggak mau makan durian perutnya kosong. Oh jangan, nanti kena asam lambung, gitu? Nggak tahu. Ternyata durian itu bagusnya dimakan perut kosong. Loh, dari mana? Oh bukan dari saya. Saya dari resepnya seorang herbalis sensei dari Cina. Dan saya coba, ternyata betul. Kalau ada isinya itu yang jadi penyakit. Tuh. Dan paling juga makan durian satu buah itu ya. Itu aja udah berat kalau setelah makan. Sebelum makan bisa 2 antum, apalagi masih muda 3, dan tidak ada masalah. Loh itu. Jadi masalah pengetahuan itu penting. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia, hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm. Siapa yang sekarang ingin kebaikan akhirat, hendaknya dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmu. Tuh. Nah, ikhwas sekalian, motivasi kita di dalam mendakwai keluarga, satu, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Yang tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Terus apa lagi? Ya, perintah Rasulullah tadi, perintah Allah dan Rasulnya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dan banyak sekali perintah, ya. Kemudian yang kedua, dakwah dan silaturahmi. Tidak ada sesuatu silaturahmi yang paling terbaik dibanding dakwah. Kita datang silaturahmi bawa kue bagus, bawa apa lagi, durian bagus, buah-buahan lebih bagus lagi antum bawa buku, tapi jangan gede-gede ya, apalagi orang awam antum kasih Riyadhus Shalihin, ya udah yakin nggak dibaca, dikasihkan ponakannya gitu. Mana minat baca itu rendah sekali Pak. Makanya apa saja kalau ketinggalan di Indonesia itu rata-rata hilang, kecuali mushaf sama buku, itu nggak hilang, dibawa ketinggalan di toko, balik lagi oto, ketinggalan di terminal, balik lagi oto. Coba dompet antum oto, nah itu ya,
Minat baca itu kecil. Ya, minat, ya, daya bacanya yang kecilnya. Kalau minat baca itu tinggi, buktinya WA di scroll semua, buka-buka, kan minat itu kan. Tapi setelah baca bener, daya bacanya yang lemah. Bahkan di dalam hasil survei, ya, minat baca di seluruh dunia, Indonesia itu nomor 61 dari nomor 60 dari 61 negara. 60 dari 61, Masya Allah. Ya, berarti nggak tahu ini yang terakhir ini mana minat baca. Apalagi era sosmed sekarang, baca buku itu berat sekali. Ya, paling nggak lagu itu buku. Kalau dulu masih lumayan. Makanya fenomena yang saya temukan, nggak tahu, anak rasakan juga. Kalau zaman dulu Pak, setiap kajian itu dihiasi dengan para pedagang buku. Sedikit sekali jualan makanan, dan itu aneh kita lihat. Sekarang kebanyakan apa? Makanan sama pakaian. Sedikit sekali buku. Itu. Padahal awal daripada kebaikan adalah Iqra. Kebaikan Islam itu diawali oleh Allah dengan apa? Iqra. Kebaikan dakwah juga Iqra. Makanya sekarang lagi digalakkan literasi. Literasi itu penting. Ya, orang kecebur ke dalam pinjol itu kan, ya pinjol ya, pinjaman online, karena kurang literasi. Dan kemarin saya membaca data yang sangat mengejutkan, ternyata 43% yang terjebak oleh pinjol ilegal itu adalah guru. Coba, guru ternyata yang diharapkan garda depan di dalam masalah literasi itu ilegal. Baik. 3, besarnya balasan dakwah yang tadi, ya, terus kemudian menunaikan tugas akhirat, ya, tugas akhirat. Karena dakwah itu untuk akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kelima, berlepas diri di hadapan Allah. Karena nanti semua orang yang bersalah di depan kita, apalagi keluarga kita, mengadu sama Allah. Ya Allah, kalau memang itu salah, kenapa dia tidak menunjukkan kepada saya? Dengan saya sampaikan, kita sudah berlepas diri di hadapan Allah. Makanya tidak boleh kita itu mendiamkan kemungkaran. Itu. Makanya tidak boleh bagi Nabi menjelaskan kebenaran, kebaikan ketika dibutuhkan. Itu ya. Bayang dulu sampaikan. Soal menerima tidak menerima itu urusan Allah, urusan hati. Balighu anni wala. Makanya kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, minallahi ar-risalah, datang dari Allah ar-risalah, wa 'ala rasuli al-balagh. Tugas Rasul itu menyampaikan, wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah pasrah. Yang keenam, memperbaiki masyarakat muslim, karena masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga, kakak per kakak, menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah. Ketika sekarang keluarga-keluarga tersebut telah mendapatkan hidayah, maka akan muncul apa? Masyarakat yang mendapatkan hidayah. Nah, apalagi rumah adalah tempat berteduh paling lama. Segala sesuatu itu pusatnya di rumah. Konflik masyarakat kita selesaikan di rumah. Istirahat di rumah. Capek di luar, istirahatnya di rumah. Menghilangkan penat di rumah. Makanya rumah itu penting untuk kita perbaiki, terutama dakwahnya, hidayahnya. Nah, sekarang adab-adab mendakwai keluarga. Yang pertama, mengenali kedudukan orang tua. Jadi jangan samakan
berbicara kepada orang tua itu seperti kepada teman. Jangan. Tetap, coba bayangkan, meskipun kafir mengajak kita kepada kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, jangan mentaati, tapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan cara baik. Ya. Karena kadang-kadang di antara ikhwan, ya, karena ngelihat orang tuanya awam, sulit untuk diajak kepada kebaikan, nggak sabar, kurang adab. Bahkan kaulan karimah tadi Pak, yang memuliakan disampaikan oleh Allah untuk siapa? Awalnya wa qul lahuma, orang tua, kaulan karimah. Kemudian setelah itu adalah mendekati keluarga terpandang. Nah ini, di antara keluarga-keluarga antum pasti ada yang menonjol. Ada yang mungkin DPR, ada yang pengusaha. Intinya dia memiliki suara dominan, kedudukan dominan. Kenapa kita deketin? Untuk memudahkan dakwah. Kenapa? Minimal dia tidak menghalangi, minimal dia itu memberikan toleransi, memudahkan kita dakwah di tengah keluarga. Karena kalau dia menentang, semuanya habis. Ya, habis. Ya, apalagi dia statusnya paman, ya, apalagi di daerah-daerah tertentu itu dia itu statusnya sudah datuk, kepala suku. Masya Allah, antum deketi. Kenapa? Ketika dia mengatakan tidak, semuanya akan mengiyakan. Nah, itu kan gitu. Ketiga, menjauhi sikap anarkis. Ya, jangan ada kekerasan. Memang panjang dan lama. Kenapa Pak? Beda dengan mendakwai orang lain. Kenapa? Banyak dai yang sukses di luar, tapi lambat mendakwai keluarga dalam tanda kutip, walaupun tidak ada istilah lambat. Kenapa? Karena berbeda. Si dai yang mendakwai keluarganya, apalagi statusnya lebih muda, aku itu tahu masa kecil kamu. Itu tahu masa kecilnya, sekolahnya, cengengnya, nangisnya, bahkan pernah diucek-ucek. Jadi tahu seluk-beluk. Meremehkan, merendahkan itu lebih tinggi. Beda dengan sekarang orang luar. Kenapa? Ketemunya pertama, cenderung menghormatinya itu tinggi. Lihat aja, musuh ketemu di jalan dengan musuh keluarga, mana yang lebih sengit? Keluarga. Antum tabrakan di tengah jalan, oh rame, tengkar, bla 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 bla, selesai polisi datang, udah damai. Habis itu lanjut nggak? Enggak. Paling pergi sambil ngomel-ngomel, siapa tuh tadi? Dasar lo, gitu. Muka datar, gitu. Udah habis itu selesai. Tapi ini keluarga bertahun-tahun permusuhannya, makin lama makin sengit, gitu. Makanya antum yang lembut, sayang, sopan, itu karena Masya Allah. Keempat, saling menghormati dan menyayangi. Ya, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana, tadi itu. Tidaklah termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Yang kelima, meluangkan waktu untuk keluarga. Harus ada. Kumpul keluarga, antum sempet-sempeti hadir. Karena kalau antum selalu ngeles, selalu absen, apanya yang antum mau dakwai? Cukup nge-share di grup. Alhamdulillah Pak, saya punya grup keluarga. Setiap hari ana share 8 video. Sampai akhirnya lapor ke kajian saudaranya, Pak, apa maslahat? Ada orang sekarang sehari nge-share sampai 8 video. Pertanyaannya, antum udah baca atau dengar belum 8 itu? Belum. Lihat judulnya bagus, share. Loh, harusnya kan antum pertama kali. Dan itu enggak maslahat.
Jangankan sekelas antum, Pak. Rasulullah aja mengatakan apa? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu an-nasa bil mau'idhah makhafatas sa'ama alaihim. Rasulullah SAW itu cari-cari waktu tepat, takut bikin bosan ketika memberikan mau'idhah. Loh, 8 kali maslahat enggak? Ana tanya sekarang, kekuatan antum ngaji berapa kali seminggu? Berapa? Kok ndingklek? Berapa? Sebulan sekali? Samakan diri antum, share sebulan sekali. Kekuatan antum, wah Pak, paling banter anak seminggu sekali. Kajian rutin seminggu sekali aja udah bagus. Udah sekali. Emang Rasulullah itu tiap hari ceramah? Rasulullah loh Pak, sabdanya selalu mendatangkan kemuliaan, keberkahan dan kebaikan. Ucapannya selalu layak untuk dicatat, menjadi sunnah ketetapan syariah. Tapi masih nyari-nyari waktu. Jangan seperti Ramadan, Masya Allah, subuh kultum, duhur kultum, asar kultum, isya kultum. Udah gitu nggak ada standarnya lagi, kul terserah antum. Sampai kadang 30 menit, tarawih 20 menit. Ceramahnya berapa? 30 menit, Masya Allah. Tuh jangan. Keenam, membudayakan musyawarah. Ajak musyawarah keluarga antum. Makanya dialog secara pribadi dengan keluarga-keluarga itu lebih mengena. Ajak dialog tentang masalah rokok, tentang masalah budaya, tentang masalah sholat, tentang masalah Islam secara umum, akidah dan yang lainnya. Kena. Sambil model bertanya, jangan guruin. Apalagi lebih tua, apalagi sama bapak antum, ya. Apalagi bapak antum berpendidikan, pasti antum nanti dikatain anak ingusan baru kemarin ngajarin orang tua. Nah itu, makanya tanya, Pak, isbal begitu nggak kotor emang? Emang kenapa emang? Itu kan gitu. Lihat kanan kiri dia nengok, enggak. Ya nanti kalau ke kantor kan kotor. Nah, coba nanya, ayah, itu minum makan sambil berdiri jalan gimana tuh? Nah, tanya. Ketujuh, memberi gambaran utuh tentang dakwah. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang ditutupin. Kasih guru saya yang saya kaji materinya ini. Bahkan kalau dia curiga, datangkan ke tempat kajian. Kedelapan, bersikap baik pada keluarga, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. 6. Kesembilan, memprioritaskan kaum wanita. Kenapa Pak? Karena ibu-ibu, emak-emak ini apa? Paling telaten, paling gesit, paling apa? Rame. Itu. Makanya ketika sekarang antum dakwanya disupport emak-emak, wah kajian dong Bi, oh ya udah, gue atur, tuh yang susah diundang, gue yang telepon, wah gitu. Paman antum telepon aja kajian melotot, yang nilpun emak-emak mulai dia, wah si anu lagi ngundang-undang apaan sih, kan gitu. Datang nggak? Ya insya Allah. Insya Allah nanti giliran hari H, Masya Allah lagi. Gitu. Ya nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, terus salah paham dalam dakwah ini anak sampaikan cepat, merasa pesimis dan minder ya. Itu juga ada merasa masih muda ya. Ingin keburukan cepat hilang ya. Ya. Keempat, tidak peduli dengan metode dakwah, ya. Ngawur, serampangan, ya. Nggak pakai tata krama, itu nggak boleh. Itu. Terus mendiamkan secara mutlak karena nggak mendapatkan tanggapan langsung didiamkan, nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada sarana bagi-bagi buku, majalah, audio, ya.
Ini sarana langsung dakwah kajian di rumah. Kedua, sarana tidak langsung kita doakan supaya dapat hidayah, ya. Terus kemudian berlangganan, kalau sekarang ya, majalah, buku berdakwah dengan keteladanan, mendakwah melalui media digital, jalan utama membuka hati. Ya, ini kalau antum pengen antum diterima orang, senyum dan wajah ceria. Jangan mengkerut aja, jangan cemberut aja, ya. Ketemu cemberut. Bercanda dengan keluarga, ya. Canda dengan akrab, ya. Menyebarkan salam, ya, hadiah dan ucapan selamat di hari-hari baik. Contoh anaknya lahiran, kasih hadiah sambil dititipin bukunya. Sunnah-sunnah setelah kelahiran pasti dibaca tuh, kan gitu. Memberi bantuan kepada keluarga apalagi ketika musibah, ya. Nah, problem dakwah di tengah keluarga biasanya antipati orang tua, biasa media haram di rumah, rumah yang ikhtilat, apalagi masih nyampur dengan mertua, orang tua menentang dakwah, biasa itu, ya. Keluarga cuek dengan maksiat, ya. Berbagai macam bentuk maksiat itu cuek. Orang tua berpenghasilan haram, wallahu a'lam. Demikian, pas waktunya boleh pulang atau tanya jawab, terserah. Ini enaknya gimana? Oke. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendakwai orang-orang yang masih kental dengan kejauhan? Ya sama, ya. Dimanapun di Indonesia, kelompok segmen Islam itu dibagi oleh para peneliti itu ada 3. Ada kaum santri, itu yang sudah kental Islamnya. Ada kaum priayi dan bangsawan, ini cenderung lebih dominan kekuasaan dan juga kedudukan sosial politiknya. Ada yang abangan. Nah, abangan ini apakah diambil dari kalimat abang, maksudnya apa? Merah, atau dari bahasa Arab abaah, dari kalimat iba yaitu menolak, atau nisbat kepada pengikut Siti Jenar, karena Siti Jenar itu memiliki nama lain, Syekh Siti Jenar Lemah Bang, Lemah Abang. Ya, semuanya ini ada potensi kemungkinan. Ya, otomatis Pak, mendakwai pertama utama adalah kita kenalkan Islam dan keindahan Islam. Ya, nggak mungkin kita kenalkan hal-hal yang sekarang ini berat. Kenalkan Islam-Islam yang ringan, Islam-Islam yang mudah, ya. Jangan sekarang Islam yang memberatkan, karena dia itu seperti bayi, bisa makan bubur udah bagus, bisa makan buah itu aja harus di blender, dilembutkan baru masuk. Makanya beda dengan orang yang sudah dewasa, sudah kental Islamnya, makan buah langsung digigit, makan apel langsung digigit. Bayi udah di blender, kurang lembut masih dicacah-cacah lagi, terus kemudian diloloh. Begitulah orang awam. Apalagi kebanyakan bahkan para peneliti, kebanyakan orang ada sekarang ini adalah awam, ya, dominan. Yang santri itu hanya 15%. Oleh karena itu di sini dibutuhkan banyak metode kelembutan, persuasif, dialogis, argumentatif. Ada lagi? Iya, nggak apa-apa, langsung nggak apa-apa. Silakan. Fadhal.
Fadhal Mas. Ada? Oh ya, silakan. Bismillah. Ya. Kalau fikum Ustaz atas Ya, ilmunya. waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan. Pertama yaitu setiap saya mengingat kedua orang tua saya dimanapun dan dalam keadaan apapun, saya selalu beristighfar dan berdoa buat mereka. Berhubung hubungan saya dengan kedua orang tua saya kurang baik sewaktu mereka masih hidup. Pertanyaannya, bagaimana cara bertobatnya karena kedua orang tua saya telah meninggal? Pertanyaan cukup? Pertanyaannya? Kedua, ada 2 pertanyaan. Ya, oke. Yang kedua, Ustadz, bagaimana jika Ana memilih pekerjaan sebagai makeup artist yang terkadang pelanggan menginginkan memakai bulu mata palsu atau soft lensa? Bagaimana hukum memakai kedua barang tersebut? Apa itu? Memakai bulu mata palsu Bulu mata. sama soft lensa. Bagaimana hukum memakai kedua barang tersebut? Oh, yang dimasukin mata. Iya. Iya. Ya. Oke. Pertama, cara berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia. 1, kita terus memohonkan ampunan, rahmat dan maghfirah. Itu tidak ada cara lain. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menutup keburukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Wa adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kedua, antum pertahankan kebaikan-kebaikan orang tua yang dulu dia berbuat. Baik itu sosial, dakwah, kemasyarakatan, seperti dulu pernah menjadi pengurus masjid. Antum berkiprah di situ apapun posisinya dan tidak harus masuk DKM. Hatta sampai hanya tukang sapu, insya Allah mudah-mudahan bisa mempertahankan kebaikan orang tua. Kemudian yang kedua, dulu mungkin punya yatim piatu yang dia rawat, teruskan. Kemudian yang ketiga, sambung silaturahmi dengan temannya terdekat dan orang-orang yang dulu sahabat karibnya. Makanya Abdullah ibnu Umar mempertahankan persahabatan bapaknya dengan si Badui yang kemana-mana bawa anjing. Itu bersahabat dengan Umar sampai wafatnya Umar. Dilanjutkan oleh Abdullah ibnu Umar. Keempatnya, menjaga perjanjian-perjanjian yang dulu dibuat oleh orang tua. Entah itu perjanjian-perjanjian kaitannya dengan akad-akad atau apapun atau masyarakat. Yang kelima ini yang paling terpenting, Mbak, ya. Buat jariah untuk orang tua. Baik itu berupa wakaf, pesantren, masjid, ya, dan yang lainnya. Walaupun tidak harus semuanya. Ya, kalau semuanya bagus, walaupun hanya sekedar 1 keramik yang antum wakafkan untuk orang tua. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini adalah hal yang banyak diremehkan oleh orang-orang sekarang, di mana jangan antum sekarang ini melakukan berbagai macam tradisi yang tidak baik setelah wafatnya. Dan jangan mengicing apalagi membangun bangunan sampai tinggi di kuburannya. Itu hal yang terbaik yang kita suguhkan kepada orang tua kita setelah meninggal. Yang kedua,
Kaitannya dengan apa tadi? Apa? Hah? Oh iya. Ini semuanya adalah zina, perhiasan yang berlebihan. Ajari istri antum, anak-anak antum, siapapun dari keluarga antum perempuan berhias alamiah. Berhias yang tidak ada takalluf, memaksa-maksakan diri. Ya. Karena tampilannya juga akhirnya tidak sebenarnya. Tampil, ada orang Masya Allah mendandani, merias dirinya itu tidak aslinya, sehingga tampil seperti bukan dia. Aslinya kulitnya udah keriput, dikasih bedak 5 cm hingga kelihatan Masya Allah ya, kayak masih halus, bagus. Supaya nggak kelihatan, yang nggak bisa dibohongi kan leher. Lehernya wanita umur 17 pasti beda dengan 71. Beda nggak? Iya. Masya Allah, umur 71 mukanya seperti 17, oke. Dipermak, ternyata lehernya itu ditutup pakai jilbab. Makanya jilbaban itu ada tujuan yang baik, ada sebagian tujuan yang kurang baik. Gitu. Karena takut kelihatan ubanan jilbaban, takut apa namanya tadi lehernya sudah kelihatan tua dijilbabin, ya itu innamal a'malu binniyat, ya wallahu a'lam. Adapun pakai ini itu tidak ada masalah kalau memang untuk pengobatan. Makanya sama juga yang dilarang oleh Rasulullah merapikan gigi itu lil husni, untuk kecantikan nggak boleh. Tapi kalau untuk tip, untuk kedokteran, medis, kesehatan nggak ada masalah. Karena ngilu kalau antum makan, maka sehingga saya perbaiki gigi saya supaya makan itu enak, berarti untuk kesehatan. Yang dilarang oleh Rasulullah al-mutafallijati lil husni, untuk kecantikan. Itu ya. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah cerai namun mereka tinggal masing-masing? Ya seperti orang tua biasa, ya, nggak ada ubahnya. Makanya anak ketika mendapati orang tua cerai, jangan membuat bibit durhaka, memihak, ngeblok. Ketika ngeblok kepada bapak, mendurhakai ibu. Ketika ngeblok ke ibu, mendurhakai bapak. Ya harus main cantik. Bagaimana kita tidak terkesan memihak, tetapi kita bisa diterima. Ya, makanya di antara sekian sebab durhaka adalah perceraian. Itu ya, Wallahu a'lam. Baik, saya kira ini saya bagi hadiah nih. Antum pertanyaannya bagus tadi. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Hah? Oh ya, anak kasih nih. Ya. Berkaitan dengan tema Ustaz. Ya, berkaitan dengan tema Ustadz, saya adalah salah seorang orang tua Ustadz. Artinya di hadapan kami itu berkaitan dengan anak untuk sekolahnya Ustadz. Jadi pilihan-pilihan yang ada yang kalau anak lihat itu ya sekolah umum umpamanya itu saya pikir sudah jelas. Terus ada juga pilihan yang lain bahwa mengkombinasi misalnya Ustadz bahwa ilmu syar'i dengan ilmu dunia. Terus ada juga pilihan bahwa memang konsen untuk ilmu syar'inya Ustadz. Nah, bagaimana kiat-kiat Ustadz ketika ada choice-choice yang seperti ini buat anak kami ketika kami untuk menempatkan mereka. Barakallahu fikum Ustadz. Ya ikhwan, untuk sekarang sulit sekali anak-anak untuk menempuh
laga kehidupan tanpa ijazah formal itu ya. Sebisa mungkin usahakan anak antum memiliki ijazah dari TK, SD, SMP, SMA dan S1 minimal. Kemudian sekolah tentang masalah umum dan agama, sebetulnya dulu itu tidak ada dikotomi. Enggak ada. Dikotomi ilmu itu setelah ada pemisahan yang dilakukan oleh Belanda dulu. Makanya dulu itu mendiskriminasi sekolah-sekolah pesantren. Ya, bahkan menabrakkan pesantren khusus mempelajari agama, sekolah yang didirikan Belanda khusus mempelajari umum. Maka muncul dikotomi. Maka itu melihat di sekolah-sekolah yang dibangun oleh para generasi pertama dulu nggak pernah memisahkan itu. Lihat aja sekolah model kampus pertama kali yang didirikan oleh Nizamul Muluk sehingga disebut dengan Madrasah Nizamiyah, tidak membedakan. Makanya rektornya seperti termasuk Abu Hamid Al-Ghazali pernah jadi rektor, Ibn Abdul Salam juga jadi. Itu semua ahli dalam semua bidang ilmu. Al-Falaq, iya, kimia, fisika, matematik, semuanya. Antum lihat aja Pak, bagaimana Ibnu Qayyim bisa menulis At-Tibbun Nabawi, padahal seorang ulama. Ya, masalah-masalah kaitannya dengan itu lumrah dulu, bukan suatu hal yang aneh. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu kalau masalah tafsir ahlinya, ketika bicara fikih kayak ahlinya, dokter juga ahlinya. Tuh, ya. Nah, muncul sekarang ini di negeri atau di suasana sekuler pendidikan agama Islam, tidak pendidikan Islam. Ada nggak yang bisa membedakan? Anak kasih hadiah 100.000 dari panitia. Mendelik dia. Apa bedanya pendidikan Islam sama pendidikan agama Islam? Silakan. Gimana? Nggak ada yang jawab? Ada? Hold. Silakan. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam, ya silakan. Kasih mic-nya Pak. Baik, langsung saja Ana jawab. Ya. Kalau pendidikan Islam itu dia sifatnya mencakup juga pendidikan-pendidikan formal di luar daripada Islam, asalkan caranya itu harus sesuai dengan anjuran-anjuran Islam. Tetapi kalau pendidikan agama Islam itu pokok pembelajarannya dia hanya mencakup materi-materi yang berkaitan dengan syariat Islam, misalnya pelajaran fikih, akidah dan seterusnya. Tapi kalau pendidikan Islam itu bisa disangkutkan dengan pelajaran-pelajaran lain, asalkan masih terkoordinir dengan hal-hal yang bercontoh pada syariat Islam, tidak menyimpang. Terima kasih. Mendekati kebenaran apa kesalahan? Kebenaran. Jadi simpelnya gini Pak, kalau pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan keseluruhan dalam Islam yang mencakup seluruh materi agama dan umum. Jadi mencakup seluruh sistem pendidikan di dalam Islam. Kurikulumnya tidak dikotomis, mencakup umum dan agama. Kalau pendidikan agama Islam maksudnya adalah materi mata pelajaran diniyah.
Tuh. Oleh karena itu, pengakuan itu yang diakui berarti hanya materi agama. Itu. Secara sistem pendidikan Islam nggak ada. Yang ada cuman pendidikan diniyah. Makanya perubahan-perubahan kalimat seperti ini harus dicermati. Contoh, undang-undang porno sama undang-undang anti porno, beda nggak? Beda. Tahu kan? Sekarang yang ada undang-undang porno, apa artinya? Boleh porno tapi diatur. Tapi kalau undang-undang anti nggak boleh sama sekali. Pokoknya seluruh bentuk porno nggak boleh. Nah itu kan padahal kalimat kecil. Anti. Nah itu. Ya. Oleh karena itu ya, tadi kembali lagi kepada pertanyaan bahwa silahkan didik anak antum agama dan umum, tapi tetap agama adalah pondasi, umum bekal dunia. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah dapat, wa fil akhirati hasanah dapat, wa qina adzabannar. Oke. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Mas. Ini tadi belum? Udah. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oh. Hah? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz terkait masalah hidayah. Apakah hidayah itu punya klarifikasi Ustaz? Jadi ada yang tebal, tersebutlah yang kafah, ada yang sedang-sedang saja, atau ada orang dapat hidayah itu tipis-tipis saja. Sehingga sejalan dengan itu pertanyaannya, apakah setiap muslim itu pada prinsipnya berada dalam hidayah? Kemudian juga sejalan dengan itu kita juga bisa pertanyakan, apakah orang itu dapat hidayah boleh satu kali? Ataukah ada hidayah itu boleh datang bertahap sampai 60 tahun seorang dapat hidayah? Terima kasih Ustaz. Baik. Ini pertanyaan kaitannya dengan isu pernah dilempar oleh seseorang mengatakan bahwa orang Islam itu umat paling sesat. Buktinya meminta petunjuk sehari minimal 17 kali. Kalau enggak sesat enggak mungkin. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita jawab subhat ini supaya tidak menyisakan kebingungan. Pertama, apakah hidayah bertingkat-tingkat? Naam. Ya, baik itu hidayat ini irsyad sama taufik. Orang yang mendapatkan taufik itu kan ada yang sempurna, ada yang tidak. Sama dengan al-iman. Al-imanu yazid dengan apa? At-ta'ah. Wa yanqusu apa? Bil ma'siyah. Baik. Syubhat itu kita jawab. Kenapa kita meskipun sudah mendapatkan hidayah, tapi tetap harus meminta hidayah? Karena satu, ada memang orang itu secara total belum mendapatkan hidayah secara mutlak, butuh berdoa ihdinas siratal mustaqim, qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun perbuatan, ngeblank, hanya sekedar Islam. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan hidayah tapi hanya qaulan, belum fi'lan. Contoh, banyak orang yang tahu salat ke masjid adalah wajib tapi masih belum datang ke masjid. Butuh enggak berdoa ihdinas siratal mustaqim? Ada orang yang mendapatkan hidayah tapi secara parsial, mungkin dalam masalah
zakat dia sudah mendapatkan hidayah, bayar hidayah secara rutin, tapi maaf, dalam masalah haji sampai hari ini belum haji. Butuh apa? Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, ada orang mendapatkan hidayah di dalam masalah zakat sedekah, rajin sedekahnya, tapi belum mendapatkan hidayah dalam sisi ghibah namimahnya. Sedekah rajin, tapi ghibah juga rajin. Ada orang yang mendapatkan hidayah, jilbabnya panjang, lidahnya juga panjang. Butuh ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang sekarang ini mendapatkan hidayah secara global dan rinci, qaulan wa amalan sudah, Masya Allah. Tapi perlu enggak, butuh enggak dia itu istiqamah? Siapa yang jamin? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Semua orang tidak ada yang bisa jamin. Dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya meskipun saya sudah mendapatkan hidayah qaulan wa amalan, sempurna, tapi tetap ihdinas siratal mustaqim, karena supaya istiqamah sampai mati. Taruhlah dia jamin mati dalam keadaan istiqamah, tetap orang tersebut butuh berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena orang yang sudah mendapatkan hidayah perlu menghidayahkan orang lain, perlu menunjukkan orang lain ke jalan hidayah. Kenapa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim? Supaya tidak tersesat di dalam menunjukkan orang, supaya tidak keliru di dalam memberikan petunjuk kepada orang, supaya tidak salah di dalam berdakwah ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kenapa sampai diulang-ulang 17 kali, ditambah sunahnya lebih banyak lagi? Karena itu pentingnya hidayah. Oke, Masya Allah. Gitu Pak ya, syukur. Demikian, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kultum. Ini kultum bener nih ya, kultum. Kul terserah antum. Kalau kuliah 7 menit ya nggak masuk ini ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Tabligh Akbar Safari Dakwah di Kendari, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang membersamai dakwah kajian ini hingga akhir. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.